Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini dapat menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan kemudahan untuk kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, seperti apa yang telah kita tahu bersama bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum sahaja, tetapi ia juga merupakan pendidikan untuk jiwa agar jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang lebih sabar dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk merefleksikan bagaimana peran puasa dalam mendidik jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang lebih sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa bagaimana peran puasa dalam mendidik jiwa kita. Yang pertama adalah ibadah puasa itu dapat meningkatkan tingkat spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita lihat bagaimana puasa Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menahan diri dari makan dan minum serta perkara-perkara lain yang dapat membatalkan puasa kita, di situ kita diingatkan bahwa kebutuhan kita bukanlah sekedar kebutuhan atas urusan duniawi. Tetapi di situ kita juga membutuhkan karunia Allah, rahmat Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hal ini puasa itu dapat meningkatkan hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang lebih dekat dan lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita menjumpai satu fenomena, misalnya ketika kita atau anak kita atau orang lain yang akan melakukan satu perbuatan yang kurang baik, seperti marah atau berbohong, maka teman kita ya dengan spontan mengatakan jangan berbohong, nanti pahala puasanya batal. Jangan marah, nanti pahala puasanya batal. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bagaimana ketika seorang berpuasa itu tingkat spiritualitasnya meningkat. Kesadaran imannya meningkat. Sehingga hal itu tentu akan berdampak baik untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bahwa puasa Ramadan itu dapat mendidik kesabaran kita, mengontrol emosi kita. Salah satu aspek penting dari ibadah puasa adalah bagaimana kita mampu menahan hawa nafsu kita. Kita diajarkan untuk menahan, untuk bersabar, agar kita tidak mudah untuk melampiaskan keinginan-keinginan sesaat kita. Maka dalam menjalankan ibadah puasa, kita diajarkan bagaimana untuk mampu menahan diri kita, untuk mampu mengendalikan diri kita. Bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga bagaimana agar kita mampu terhindar
dari perbuatan atau perkataan-perkataan yang keji. Dan ini adalah merupakan pendidikan bagi jiwa, agar jiwa itu dapat menjadi lebih baik, lebih bersabar, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Teringat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa orang yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan pekerjaan ia meninggalkan makan dan minum. Juga di hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, "Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Maka sekali lagi, memang puasa itu adalah suatu ibadah yang bukan hanya kita mampu menahan diri dari makan dan minum, serta syahwat kita di siang hari di bulan Ramadan, tetapi puasa itu merupakan suatu proses untuk melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan keji, dari perkataan-perkataan dusta, perbuatan zalim, baik kezaliman itu, kezaliman untuk diri kita sendiri atau kezaliman untuk orang lain. Maka puasa dalam konsep inilah yang mampu mengendalikan diri kita, melindungi diri kita dari berbagai macam perbuatan keji, serta hal ini juga mampu memperkuat tekad kita untuk menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita. Sebab pada dasarnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yusuf ayat 53, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammartum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak pula membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika kita mampu menjaga jiwa kita, nafsu kita dengan baik dan selamat hingga akhir hayat kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Yang ketiga, bahwa peran puasa itu sebagai pembersih hati dan dosa. Puasa Ramadan adalah momentum kita untuk dapat membersihkan hati dan diri kita dari sifat-sifat tercela, seperti iri, ujub, takabur, riya, ghibah, dan lain sebagainya. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita dituntut untuk mampu mengintrospeksi diri kita dari kesalahan dan dosa-dosa kita, serta kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha sebaik mungkin agar kita tidak kembali kepada dosa yang sama. Oleh karenanya, ketika seseorang telah berusaha dengan sebaik mungkin memohon ampun kepada Allah, ya, dan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta maaf kepada manusia yang berkaitan dengan manusia. Karena jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang merugi di bulan Ramadan atau merugi ketika Ramadan itu berakhir. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rugi ma anfun rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla ayaghfarulah." Celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan,
kemudian Ramadan itu berlalu dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah min dzalik. Yang keempat, bahwa puasa Ramadan itu dapat memupuk rasa empati kita, rasa kepedulian kita. Ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, kita akan merasakan bagaimana lelahnya, bagaimana capeknya kita dalam menahan makan dan minum. Tapi sekali lagi bahwa ketika kita berpuasa, ada masa yang terbatas. Ketika berjumpa dengan waktu maghrib, rasa lapar itu akan berakhir. Karena sudah tersedia banyak makanan di meja makan kita. Sudah tersedia banyak takjilan ya, yang dapat kita pilih. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang menahan lapar dan haus yang mereka tidak tahu kapan mereka akan mendapatinya? Dan hal ini mendorong kita untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang lebih susah kehidupannya dari kehidupan kita. Maka pada momentum Ramadan ini, marilah kita untuk lebih peduli, ya, meningkatkan sedekah kita, infak kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang terakhir, bahwa puasa Ramadan adalah dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika kita berbuka puasa, kita selalu mengawali dengan doa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini mengajarkan kepada kita agar kita menghargai apa yang kita miliki, bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Sebab menjadi hamba yang bersyukur adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Alim Maratib yang berbahagia, akhirnya puasa Ramadan adalah proses panjang untuk mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menahan diri dari hal-hal yang duniawi, kita diajarkan untuk berfokus pada pengendalian diri, pembersihan hati, dan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum Ramadan untuk kita memperbaiki diri dan menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan Ramadan ini untuk terus mendidik jiwa kita, memupuk kesabaran kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.